Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi ya belajar tentang YouTube ya. Dimana sebelumnya kita sudah melewati tentang cara kita sebagai seorang YouTuber pemula itu membangun sebuah komunitas ya. Kita sudah membahas itu. Kemudian kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu memahami performa ya. Jadi memahami performa ini ada 3 pembagian, yaitu tentang penemuan video, analisis YouTube, dan performa postingan dan channel ya. Jadi pembahasan pertama langsung saja kita masuk ya, yaitu tips penemuan video ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi ya membahas ini ya tentang penemuan video ini, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas ya. Ini yang pertama itu jenis video yang disukai oleh sistem YouTube ya. Itu yang akan kita bahas paling pertama ya. Kemudian gimana sih sistem rekomendasi YouTube itu bekerja terhadap video kita ya. Kemudian ada lagi yang namanya cara kita nih mengamati sebuah performa video kita. Kemudian lanjut faktor-faktor nih yang menyebabkan sehingga apa sih yang menyebabkan sehingga penonton menonton video kita ya. Jadi faktornya itu ada beberapa ya. Yang pertama dari minat topik apa yang kita bahas, kemudian ada namanya kompetisi, kemudian ada tren musiman. Ada banyak nih teman-teman yang akan kita bahas ya. Tapi ini terkait masalah analisis ya. Jadi mungkin saya akan pelan-pelan ya menyampaikan ini ke teman-teman. Bukan berarti saya mau memperlama ya, tapi memang ya kita sebagai seorang YouTuber itu memang wajib memiliki ini teman-teman. Gimana caranya kita bisa menganalisis ya, menganalisis performa video kita, menganalisis channel kita, sehingga kita bisa mengetahui minat penonton terhadap channel kita itu apa sih yang diinginkan penonton terhadap kita tentang channel kita ya. Kemudian video-video apa sih yang memang bagus yang diinginkan penonton yang bisa kita angkat lagi selanjutnya ya. Itu jadi untuk pertemuan kali ini mungkin satu pembahasan dulu ya, supaya kita tidak terlalu kita bisa lebih detail lagi lah. Satu pembahasan itu kita membahasnya bisa secara betul-betul detail ya, detail dan kita betul-betul memahaminya ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut ya, ini tips penemuan video ya. Sebelum kita mengetahui ya gimana sih cara penonton menemukan video kita ya, itu kita harus tahu dulu sistem kerja YouTube itu kayak gimana sih sebetulnya, tentang cara penonton menemukan sebuah video ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa penonton dicocokkan dengan video yang kemungkinan besar akan mereka tonton dan nikmati. Sistem penelusuran dan penemuan YouTube mencocokkan setiap penonton dan berbagai minatnya. Tujuannya adalah membuat orang menonton lebih banyak video yang mereka sukai sehingga mereka kembali ke YouTube secara rutin. Jadi mencocokkan ya. Jadi sistem kerja YouTube itu dalam pencarian dalam sistem pencarian YouTube itu dia mencocokkan teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sering menonton YouTube ya. Kalau teman-teman sukanya mungkin kayak tentang game, misalkan kayak Mobile Legends ya, maka yang akan muncul di beranda teman-teman itu rata-rata adalah tentang game ya. Dia akan menyodorkan, YouTube itu akan menyodorkan kita tentang game ya, yang terkait masalah kayak misalkan Mobile Legends ya. Teman-teman suka nonton Mobile Legends ya, kebanyakan di beranda teman-teman itu pasti akan muncul itu Mobile Legends ya, berbagai video tentang Mobile Legends. Kemudian ada lagi mungkin teman-teman suka menonton tentang memancing ya, rata-rata pasti yang akan disodorkan di beranda kita itu tentang memancing teman-teman. Jadi seperti itu sistem
sistem pencarian YouTube itu ya seperti itu. Sistem penelusuran dan penemuan itu dicocokkan dengan apa yang sering kita nonton ya. Jadi meskipun kita tidak mencari itu kan kita akan disodori terus tuh sama YouTube ya. Itu kalau YouTuber besar mengartikan itu adalah sebagai SEO ya, System Engine Optimization ya. Itulah yang sering disebutkan ya, SEO ya, SEO ya. Jadi lanjut di pembahasan pertama ya, kita sudah memahami ya tentang sistem kerja YouTube dalam sebuah video itu ditemukan ya. Oke, pembahasan pertama yang kita bahas kali ini yaitu jenis video yang disukai oleh sistem YouTube ya. Di sini dijelaskan bahwa sistem kami tidak memiliki preferensi terhadap jenis video yang dibuat oleh kreator dan juga tidak memilih format tertentu ya. Jadi maksudnya itu adalah YouTube itu ya tidak memiliki referensi terhadap kita ya tentang video apa yang akan kita buat ya. Itu tergantung kita teman-teman. Kita mau membuat video apa ya, tergantung. Jadi YouTube itu memberikan kita tentang kebebasan ya. Kebebasan berkarya, membuat sebuah karya di YouTube itu ya kita diberikan sesuai dengan minat kita sebagai seorang kreator. Apa yang menjadi kelebihan kita ya itu yang sepantasnya kita jadikan konten ya. Apa yang menjadi kelebihan kita, keunggulan kita ya itu. Jadi makanya YouTube itu tidak memberikan referensi ini seorang YouTuber ini kamu harus membuat misalkan wajib membuat konten gamer tidak, ataupun konten memancing ataupun konten memasak, tidak menentukan ya. Jadi yang menentukan itu adalah kita. Kemudian formatnya juga jelas, tidak ada istilahnya pembatasan dari YouTube terhadap format video yang kita bikin ya. Kemudian video diberi peringkat berdasarkan performa dan personalisasi penonton, termasuk histori penelusuran dan tontonannya ya. Jadi video kita itu bagus atau tidak itu tergantung dari performa ya, tergantung dari minat penonton ya. Kalau kita membuat sebuah video semakin bagus ya, performa dianggap sebuah video itu bagus kalau penontonnya bagus ya, bukan bagus, penontonnya banyak ya. Itu yang pertama, view secara penonton banyak. Kemudian secara durasi juga penonton berlama-lama di video kita menonton. Kemudian ada lagi history ya, history penelusuran ya. Kalau video kita memang bagus pada saat penelusuran itu video kita itu akan disodorkan paling atas teman-teman ya. Meskipun ada banyak channel yang membahas terkait tentang video yang sama dengan kita, tentang pembahasan yang sama dengan kita, tapi karena performa video kita dianggap bagus oleh YouTube, maka kita yang paling di atas ya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya itu mungkin teman-teman, gimana sih cara membuat sehingga performa video kita itu menjadi performa yang bagus menurut sistem YouTube ya. Kalau saya sih tidak ada juga patokan teman-teman, tidak ada juga patokan apa yang menjadi bagus itu tidak, tergantung kualitas dari cara kita membuat konten ya. Tergantung kelebihan kita apa sih yang kita pertontonkan, apakah itu bermanfaat yang kita sampaikan atau tidak, itu akan menjadi performa kita, video kita ya. Jadi penonton itu akan melihat video kita apabila video kita itu bermanfaat. Jadi kalau bermanfaat pasti bakal banyak penonton dan secara performa juga akan ngikut teman-teman. Jadi tidak ada acuan sebetulnya yang mana sih video yang seperti apa sih yang performanya pada saat kita membuat video itu langsung performanya bagus ya. Tidak ada teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah apa yang kita sajikan di video kita itu akan, kalau memang bermanfaat
dan menurut penonton itu memang betul-betul bermanfaat, ya pasti akan mengundang banyak penonton. Dan dengan adanya banyak penonton, eh, secara video kan banyak, dan durasinya juga kalau memang itu bermanfaat, pasti orang akan berlama-lama tuh menonton video kita. Sehingga itulah yang menjadi dasar sebuah video itu performnya bagus atau tidak, ya tergantung dari isi konten kita, ya kembali lagi. Jadi kalau teman-teman menanyakan video mana sih yang tipe video apa, tipe video mana yang konten apa yang memang bisa langsung performanya bagus, ya kalau saya bilang tidak ada, ya tergantung isi dari video kita, ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin, kalau saran saya sih, ya pada saat teman-teman membuat video, ya memang itu ada tujuannya, ya ada tujuannya. Kita arahnya kemana nih, konten kita ini arahnya kemana, apakah itu memang sifatnya, kalau video lucu, ya pasti akan mengarah ke orang-orang yang mencari video-video lucu. Kalau itu tentang edukasi, ya pasti video kita itu akan mengarah ke orang-orang yang mencari pengetahuan, ya seperti itu, ya. Jadi tergantung dari jenis video kita, isi dari video kita itu. Kalau menurut kita ini kita membuat konten lucu nih, video lucu nih, ya seberapa lucu sih video kita membuatnya. Kemudian kalau misalkan kalau kita bilang tentang konten edukasi, ya seberapa bermanfaat isi dari penyampaian kita terhadap video, ya. Mungkin itu, ya pada pembahasan kali ini, ya. Masih banyak yang akan kita bahas tentang sistem penemuan di YouTube, ya. Ini kita sudah jenis video yang disukai sudah kita lewati. Mungkin besok kita akan lanjut tentang bagaimana video kita itu direkomendasikan, ya. Saya rasa itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa dimengerti dan dipahami, dan bisa teman-teman terapkan pada saat teman-teman membuat sebuah konten, ya. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.